Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas mengenai e-learning madrasah. Kita mulai dari awal lagi, mengingat masih banyak beberapa guru yang belum paham nih, terutama guru baru dalam membuat kelas online, kemudian menggabungkan siswa ke dalam kelasnya serta menyampaikan bahan ajar dan tugas. Oke, langsung aja. Yang pertama kita masuk ke akun kita sebagai guru. Ya, username dan password jangan lupa. Kalau belum ada minta sama operator sekolahnya atau operator madrasah. Oke, langsung saja. Kita login, tunggu. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah akun kita. Nah, sini sudah ada. Selamat datang di aplikasi e-learning madrasah. Sebenarnya sini sudah ada panduannya, ya. Kalau kita pelajari, insya Allah sudah bisa. Nah, kita langsung aja. Kita ini. Nah, ini ada forum madrasah, ada kelas online, kalender dan komunikasi serta notifikasi. Nah, kita masuk ke kelas online. Nah, ini sudah ada kelas saya, ya. Ini kelas saya. Kita buat aja kelas baru sebagai kelas uji coba. Oke, langkah pertama pilih kelas. Nah, saya suka di kelas 12 nih. Kemudian rombel. Misalkan kelas 12 MIPA 1, lebih gampang. Nama kelas. Nah, nama kelas kita buatlah ya umpamanya ya. Kelas 12 MIPA 1 matematika uji coba. Kenapa kita buat seperti ini? Ada ininya. Karena gini. Kalau kita mengajar dua bidang studi dalam satu kelas, kalau kita tidak buat seperti ini nanti kita bingung mencari kelasnya, ya. Contohnya seperti saya matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, jadi ditakutkan nanti salah, saya memasukkan materinya di matematika wajib, ternyata dia matematika peminatan. Oke, deskripsinya kira-kira. Nah, umpamanya nih, membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, pilih mata pelajaran. Jelasnya matematika ya, karena di atas sudah matematika. Nah, jangan mata pelajaran yang lain. Oke, agenda pertemuan per semester. Jadi kira-kira kalau dalam seminggu ini, dalam seminggu berapa kali pertemuan? Kalau 2 kali pertemuan dalam seminggu, berarti dalam sebulan ada 8 kali. Satu semester kira-kira berapa kali? Jadi dihitung. Nah, jadi makanya kita melihat kalender pendidikan agar tahu kita kapan libur, kapan jam masuk kita. Oke. Nah, kita perkirakan saja ada 32 kali pertemuan. Selanjutnya kita buat kelas. Klik buat kelasnya. Nah, ini dia kelas 12 MIPA 1 matematika uji coba. Nah, kalau kita lihat kelas online-nya. Nah, ini ada 12 MIPA 1 matematika wajib, matematika peminatan dan matematika uji coba. Jadi harus jelas. Makanya tadi dibuat dia spesifiknya. Oke, kemudian nah sudah masuk. Berarti kita langsung aja undang siswanya. Klik undang siswa di sini. Nah, klik undang siswa. Nah, ini siswa ini adalah siswa yang berada di kelas 12 MIPA 1 semuanya. Jadi biar nggak ribet, klik aja nih di atas gabungkan semua siswa. Oke, klik gabungkan semua siswa. Klik oke. Nah, jadi ada 34 siswa tadi. Nah, semuanya sudah tergabung. Nah, sekarang kita kembali. Nah, kalau ada siswa yang tertukar tempat, umpamanya operatornya ini silap nih, operatornya silap. Anak IPA 1 masuknya ke IPA 2. Ya, kemudian sudah diperbaiki ini sama operator. Nah, kita harus mengundang kembali anak itu, menggabungkan kembali. Jadi walaupun sudah dirubah oleh operator,
tapi kita tidak menggabungkannya, maka anak itu tidak akan tergabung. Nah, jadi di mana menggabungkannya? Ini lagi, undang siswa sini, cari siswa yang belum tergabung tadi, yang sudah diapakan tadi. Oke, dari sini ataupun dari sini, dari data siswa yang tergabung. Sama, intinya sama kan? Nah, di sini nanti kita bisa lihat siswa kita cuma ada sekian orang, tapi sementara siswa rombel ini jumlahnya sekian. Nah, jadi bisa kita lihat mana yang belum, mana yang sudah. Oke. Selanjutnya kita ke standar kompetensi aja ya. Standar kompetensi. Nah, ini dia. Oke, kita lihat di sini ada pengetahuan, ada juga keterampilan ya. Jadi untuk mengisi pengetahuan ini klik dulu. Oke, nah ini. Nah, biar gampang kita buka dulu. Boleh diketik langsung atau kalau mau cepat nih tinggal copy aja di sini, copy. KI 3 copy. Kemudian nih kita letakkan di sini. Oke, nah ini dia KI 3-nya. Kemudian kita save ini. Nah, KI 3-nya. Kemudian KI 4 ya. Keterampilan sama juga caranya. KI 4 keterampilan. Kita copy kembali. Nih. Oke, nah copy, isikan kembali kemari, save lagi. Oke, KI 3 pengetahuannya sudah terisi, kemudian KI 4 juga. Nah, sekarang ini KD-nya. Nah, tadi kan sudah 3 ini, langsung aja di 1. Jadi 3.1. Oke, deskripsinya apa untuk 3.1? Kita ambil. Ini dia 3.1, kita copy. Oke, isikan, pastekan, save. Oke, 3.1 sudah terisi. Kemudian masuklah 3.2. Oke, 3.2. Nah, ini dia. Copy. Paste. Save, simpan. Nah, sudah jadi. Jadi KI 3 dengan pengetahuan, dengan KD-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita sama halnya dengan pengetahuan. Keterampilan juga sama. Ketik dulu angka 1-nya, kemudian masukkan kompetensi, deskripsinya. Oke ya, kompetensinya ini dia. Oke, copy, input. Oke, simpan. Oke ya, untuk berarti standar kompetensi saya rasa paham cara memasukkannya. Ya, jadi ini dulu tadi ya. Copy, paste. Oke, selanjutnya kita masuk ke KKM ya, ke KKM-nya. Nah, ini kriteria ketuntasan minimum. Nah, ini dia. Jadi ada 3 aspek yang dianalisis ya, atau bobotnya yang dinilai. Ada kompleksitas, ada daya dukung, dan ada intake peserta didik. Nah, ini kita tinggi, umpamanya kompleksitasnya tinggi, sementara daya dukungnya jadi kita buat tinggi juga.
Nah, kemudian kemampuan siswanya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita buat daya dukungnya tinggi sementara kemampuan siswanya sedang, maka KKM-nya cuma 67. Nah, kira-kira daya dukungnya gimana? Kompleksitasnya kalau kita buat sedang. Oke ya, ini namanya kompleksitasnya sedang, daya dukungnya tinggi, dan indeks peserta didiknya. Tapi kita harus benar-benar lihat ya, yang di karang-karang. Oke, nah ini dia, sudah KKM-nya sudah oke. Nah ini dia. Jadi ini intervalnya dengan KKM sekian, inilah intervalnya. Jadi kriteria ketuntasan minimal KKM mata pelajaran nih 82 dulunya. Oke, nah ini kan KD1 nih. Jadi nanti kalau kita ujian KD1 KKM-nya 78, ujian KD2 KKM-nya 78, KD3 nah ini tinggi sekali nih. Kita turunkan aja. Nah, atau kita balikkan aja lah. Ya, kita coba aja. Nah, jadi 82 nih KKM-nya. Oke. Ini dia KKM. Nah, selanjutnya kita ke rencana pembelajaran. Biasa kita lakukan, cuma biasanya kita ketik di komputer, di Word. Nah, ini kita di e-learning madrasah kita. Nah, ini jadi dia sepertinya, ya bukan sepertinya lagi mungkin. Setiap kita masuk jam pelajaran ini, nah, sebelum kita masuk, inilah kita isi. Nah, tanggal berapa? Kita anggap tanggal 8 nih, tanggal 8. Jam keberapa kita masuk? Umpamanya jam kelima. Karena ada 2 jam ini berarti jam kelima dan jam ke-6. Kita berada di ruangan tersebut. Pilih pertemuan. Nah, kira-kira dari Juli kemarin kita masuk sampai sekarang sudah pertemuan yang keberapa ini? Kita anggap pertemuan yang keempat. Oke, topik atau materinya. Nah, oke, ini dia umpamanya ini geometri ruang, menghitung sudut ruang ya. Pilih kompetensi karena ini masih KI 3 pengetahuan berarti ya kan. Nah, tadi kan KI-nya ada berapa KI? Nah, ini dia berarti kita masih dalam KI 3.1. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya nih. Apa tujuan pembelajarannya? Ketikkan, tuliskan. Metodenya, metode ceramah, diskusi, atau ada metode yang lain. Nah, kemudian nih media sumber belajarnya apa kira-kira? Oke, selesai, kita save ya, kita simpan kalau sudah selesai. Nah, kemudian kita balik lagi nih. Balik. Nah, selanjutnya kita ke bahan ajar ya, bahan ajar kita ke bahan ajar aja. Kita langsung. Nah, ini bagikan bahan ajar. Kita bagikan bahan ajar. Nah, ini ada apa aja? Nah, ya, yang bisa kita bagikan ke siswa kita. Nah, saya coba upload dari komputer aja. Upload dari komputer. Nih. Pilih jenis bahan ajar, terserah mau dia bentuknya Word, PDF, Excel, PowerPoint, atau bahan ajar video atau link ya. Atau mungkin gambar sekalian. Nah, kita PDF nih. Nah, langsung kita upload, kita klik, kita ambil file yang mau kita upload. Kita tunggu. Oke, ini PDF. Nah, ini kita upload. Oke, selanjutnya kita kasih nama bahan ajarnya, namanya geometri ruang. Nah, keterangan kira-kira apa yang mau disampaikan ke siswa nih ya. Namanya ya. Oke, kemudian nah ini kita bisa share
selain ke kelas yang kita ajar juga ke kelas yang sama-sama ya, yang sama. Umpamanya hari ini umpamanya kita ada 2 kelas nih masuk, ini kita bisa share kemari ya. Oke, kemudian kita simpan bahan ajarnya, kita simpan. Oke, nah selesai. Nah kemudian kita mau coba ini kasih tugas. Nah klik lagi bagikan baru. Jadi kita buat tugas di sini, kita buat tugasnya. Nah selanjutnya kita di sini pilih jenis bahan ajar, umpamanya terserah mau apa yang mau kita kirim, kita kasihkan sebagai tugas dalam bentuk apa dia, PDF atau gambar. Nah kebetulan saya ini dalam bentuk gambar nih. Oke, saya kirimkan kepada siswa ini. Oke, keterangan sama. Nah ini kerjakan dan kumpulkan di e-learning, berarti kita kumpulkan di sini. Oke, simpan bahan ajar. Oke, nah ininya masukkan. Nah, oke, nah kemudian kita simpan. Ini kita edit dulu deh biar enak, nanti kita nggak tahu apa ini. Kita buat latihan. Oke, simpan. Nah ini latihan. Jadi kalau ada yang salah bisa kita edit lagi nih dari sini. Ini menu editnya. Kalau nggak mau diedit, mau buang nih, klik buang. Oke, ini dia di bahan ajar. Nah kemudian karena kita buat latihan di sini, kita masuk ke penilaian pengetahuan K13-nya. Ya. Nah ini kita hapus dulu deh. Ya, anggap ini belum ada. Nah, buat penilaian pengetahuan. Ini tadi nih, pertemuan keberapa tadi? Nah, pertemuan kelima. Kemudian pilih skemanya. Apa tadi? Tadi penugasan. Oke, kita klik penugasan. Nah, jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning yang tadi, maka ini klik ininya ya. Biar ada menu uploadnya nanti di tempat siswa ini ya, diaktifkan. Oke, kemudian ini pilih kompetensinya. Berarti tadi 3.1 penilaian pemainnya baru pertama kali kita kasih tugas ke anak. Ini kalau sudah kedua kali, buatlah kedua kalinya. Oke. Nah kemudian nih KKM-nya pada kali ini adalah 78. Berarti penilaian yang ini penilaian yang ke-1 ini ya. Oke, instruksi keterangan apa kira-kira? Ini ya, kerjakan tugas dan upload di sini. Oke. Nah ini mamanya ini tanggal 8, jadi kan tanggal 8. Kira-kira dikasih berapa jam ini anak-anak untuk mengerjakan? Oke, kita buat sampai besok nih penugasan. Oke, nah sekarang kita klik simpan. Oke, nah ini jadi sudah tersimpan. Nah ini 0 siswa, artinya belum ada siswa yang mengerjakan ya. Jadi tadi penilaian pengetahuannya di sini. Nah sekarang kita masuk ke akun siswa ini untuk melihat apa yang sudah kita kirim ke siswa, berhasil atau enggak. Oke, kita masuk ke akun siswa.
Nah, ini siswa kita ya. Kemudian tadi dia di matematika wajib tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini matematika wajibnya. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di bahan ajar. Bahan ajar. Oke, nah inilah yang kita berikan tadi kepada anak-anak. Ini ingat ya, ini di akun siswa ini. Jadi anak-anak sudah bisa melihat apa yang kita bagikan kepada mereka. Nah, bisa di-download atau buka langsung di sini, klik buka. Nah, ini dia. Ya, kembali. Ya, jadi bisa di-download atau dibuka di sini sekalian. Oke, nah ini. Kan bisa dilihat nih. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi latihan. Di mana mengumpulnya? Nah, maka kalau tadi kita memberi di penilaian pengetahuan kita ini, nah anak-anak di sini dia di tugas KI 3. Nah, ini dia kan. Keterangan, kerjakan tugas dan upload di sini. Nah, ini menu uploadnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita klik, umpamanya anak-anak udah siap nih. Kita klik di sini. Nah, pilih jenis pengiriman. Oke, dokumen atau video. Oke, kita cari. Nah, anggaplah ini tugas yang diberikan dari anak-anak, tugas yang sudah diselesaikan anak-anak dan dikirim ke kita. Kemudian klik kirim tugas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di tempat kita. Ya, lihat di akun kita sebagai guru. Nah, ini satu siswa sudah mengerjakan. Nah, bagaimana menilai? Nih, klik hasil. Nah, kita cari tadi siapa yang mengumpul tadi si anak. Nah, tengok dulu. Nah, ini. Nah, kita lihat tugasnya, apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah tugas yang dikirim si anak tadi, ceritanya. Oke, nah setelah kita nilai, kemudian kita kasih nilai nih. Ya, kita kasih nilai, umpamanya nilainya ada 83. Ingat, KKM-nya untuk KD ini adalah 78 tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ada keterangan tuntas. Kenapa? Karena nilai dia di atas KKM tadi. Kecuali di bawah KKM baru tidak tuntas. Oke. Nah, ini tadi monitoring aktivitas siswa. Ya. Nah, ini. Jadi ini aktivitas siswa kita selama hari ini atau beberapa hari ke belakang ya. Sebelumnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini absen siswa. Jadi kita bisa melihat nih absen siswa siapa saja yang masuk. Ini. Ya. Jadi dia per tanggalnya. Nah, ini. Ya, absen siswa kita. Jadi guru bisa melihat absen siapa yang online atau tidak hari ini pada saat jam pelajaran kita. Oke ya, jadi sudah selesai. Nah, kalau untuk informasi, memberi tahuan informasi bisa diklik di sini di timeline kelas. Nah, ini apa yang mau kita sampaikan informasinya ya. Untuk video konferensi sudah kita bahas yang kemarin. Nah, jadi saya rasa sudah cukup ini. Jadi nih tampilan di HP Android-nya juga sama sih sebenarnya kalau kita mau lihat
di HP Android kita. Nah, oke, kita lihat dulu. Kita coba lihat di HP Android kita. Mana? Oke, mulai. Nah, kita coba. Nah, oke, kalau kita log out. Nah, jadi sama ini ya, sama. Nah, klik kelas online-nya. Kalau mau buat kelas online di HP Android sama. Nah, ini dia buat kelas baru. Artinya sama ya, jadi semuanya nggak ada yang apa, cuma mungkin tampilannya saja. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.